nasi goreng ayam, udang saus Inggris, dan sambal matah. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel AG Offense. Pada video kali ini akan menayangkan proses memasak nasi goreng ayam, udang saus Inggris, dan sambal matah dari dasar. Di mana video ini berisi konten non-vegetarian ya teman-teman. Nasi goreng ayam, udang saus Inggris, dan sambal matah merupakan masakan ala rumahan khas Indonesia yang menggunakan daging ayam dan nasi sebagai bahan dasar pembuatan nasi goreng ayam. Udang sebagai bahan dasar pembuatan udang saus Inggris, serta cabai dan bawang sebagai bahan dasar pembuatan sambal matah. Nah, bagi teman-teman yang lagi pada bingung ingin masak apa pada hari ini, nasi goreng ayam, udang saus Inggris, dan sambal matah dapat menjadi menu pilihan alternatif komplit yang dapat dimasak di rumah selain cara memasaknya sederhana dan rasanya nikmat. Dalam penayangan proses memasak akan dimulai dari memasak nasi goreng ayam, dilanjutkan dengan memasak udang saus Inggris, dan pembuatan sambal matah sebagai menu penutup masakan pada video kali ini. Bahan yang diperlukan untuk membuat masakan nasi goreng ayam yaitu 3 butir telur, daging ayam dada filet sebanyak 300 gram, bakso ikan sebanyak 3 buah, 1 buah wortel, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah kecil, 2 siung daun bawang, dan 1 piring nasi putih. Setelah bahan untuk memasak nasi goreng ayam tersedia, waktunya mengolah bahan-bahan menjadi masakan nasi goreng ayam yang lezat. Pertama, potong wortel kecil-kecil seperti dadu hingga selesai. Dilanjutkan dengan menggeprek bawang putih untuk memudahkan mengupas kulit bawang putih. Kemudian merancang bawang putih hingga halus. Setelah itu, cabai merah dipotong kecil-kecil.
dan rajang daun bawang hingga tekstur halus. Kemudian bakso ikan dipotong kecil berbentuk lingkaran. Langkah berikutnya yaitu memotong kecil daging ayam dada filet berbentuk seperti dadu, sehingga sewaktu daging ayam dimasak dapat matang secara merata. Dan daun bawang yang masih tersedia dipotong halus berbentuk seperti lingkaran. Setelah bahan yang diperlukan untuk memasak nasi goreng ayam telah semua dipotong, kemudian nyalakan kompor. Dan tuangkan sedikit minyak ke atas wajan penggorengan untuk mulai memasak. Selagi menunggu minyak di wajan penggorengan panas, pecahkan 3 butir telur yang telah disediakan ke dalam mangkok. Kemudian ratakan minyak ke semua permukaan wajan penggorengan, sehingga sewaktu menggoreng, bahan tidak lengket di permukaan wajan. Dan dilanjutkan dengan mengkopiok telur hingga rata, seperti membuat telur dadar. Setelah minyak panas, tuangkan telur yang telah dikopiok ke dalam wajan penggorengan. Telur yang telah berada dalam wajan penggorengan tidak dibuat menjadi telur dadar, tetapi telur akan dimasak secara urak-arik dengan ukuran yang sedang dan tidak terlalu kecil. Nah teman-teman, sewaktu membuat telur orak-arik, pastikan telur selalu dibolak-balik sehingga telur dapat matang secara merata, dan apabila warna telur telah terlihat kekuningan dan agak padat, matikan kompor, kemudian pindahkan telur orak-arik yang telah matang ke dalam mangkok yang tersedia. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan sedikit mentega ke dalam wajan penggorengan dan nyalakan kompor untuk mulai melumerkan mentega ke dalam wajan penggorengan. Selagi melumerkan mentega, di saat yang bersamaan ratakan mentega ke seluruh permukaan wajan penggorengan dengan menggunakan kutil plastik dan tetap mengaduk hingga merata. Tambahkan bawang putih dan daun bawang yang telah dirajang sebelumnya untuk ditumis sejenak secara bersamaan. Kemudian tambahkan cabai merah kecil untuk ditumis sejenak dalam wajan penggorengan.
Apabila daun bawang terlihat berubah warna menjadi kehijauan cerah, menandakan daun bawang telah setengah matang, dan tambahkan daging ayam ke dalam wajan penggorengan yang telah berisi bawang putih, daun bawang, dan cabai merah untuk ditumis. Setelah beberapa saat mengaduk daging ayam, terlihat warna daging ayam berubah menjadi keputihan, menandakan daging ayam telah setengah matang. Kemudian tambahkan potongan wortel untuk ditumis. Aduk sejenak. Lalu tambahkan bakso ikan yang telah dipotong untuk dicampurkan bersama bahan lainnya yang telah berada dalam wajan penggorengan. Dan tambahkan kembali telur orak-arik yang telah dimasak sebelumnya, lalu aduk sejenak hingga bahan tercampur secara merata. Langkah terakhir dalam membuat nasi goreng ayam yaitu tambahkan nasi putih untuk dimasak menjadi satu bersama bawang putih, daun bawang, cabai merah, daging ayam, wortel, bakso ikan, dan telur yang telah ditumis sebelumnya. Nah, agar nasi goreng terasa lebih nikmat, tambahkan saus tiram, saus ikan, kecap asin, merica secukupnya, dan seperempat sendok teh kaldu jamur ke dalam masakan nasi goreng ayam. Dengan tetap menggunakan api kecil, aduk nasi putih secara merata hingga terlihat warna nasi putih berubah warna menjadi kecoklatan gelap. Apabila nasi telah berubah warna, menandakan nasi telah matang. Lalu gunakan api kecil. Aduk kembali nasi goreng yang telah dibumbui secara berulang-ulang sehingga bumbu yang telah ditambahkan dapat lebih meresap dan tercampur secara merata dalam masakan nasi goreng ayam.
lalu matikan kompor. Gunakan sendok kecil untuk mencicipi sejenak masakan yang telah dibuat. Kemudian tambahkan daun bawang yang telah dipotong dan masih tersedia ke dalam masakan nasi goreng ayam. Lalu nyalakan kembali kompor dan aduk beberapa saat untuk menghangatkan nasi goreng ayam. Nah teman-teman, dalam memasak nasi goreng, masakan perlu sering diaduk sehingga bahan-bahan dan bumbu yang sedang dimasak dapat tercampur bersama nasi putih secara merata untuk menghasilkan nasi goreng ayam yang lezat. Setelah itu matikan kompor. Sewaktu masakan diaduk, aroma masakan nasi goreng ayam tercium harum dan sedap. Dan siapkan piring kosong. Kemudian memplating masakan dengan memindahkan nasi goreng ayam yang telah selesai dimasak ke atas piring kosong. Dan akhirnya tara, hasil masakan dari nasi goreng ayam telah selesai dan siap disajikan. Yum yum yum. Setelah memasak nasi goreng ayam, video dilanjutkan dengan memasak udang saus Inggris. Dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana seperti daging udang sebanyak 8 buah, 1 buah bawang bombay, dan 2 siung bawang putih. Untuk jenis daging udang yang digunakan dalam video ini yaitu tiger prawn, udang dengan cangkang atau kulit yang agak keras, kecap manis, saus tiram, dan saus Inggris sebagai bumbu yang digunakan untuk memasak udang saus Inggris. Pertama, nyalakan kompor dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Kemudian rasakan minyak goreng ke atas wajan penggorengan. Tambahkan daging udang tiger ke dalam wajan penggorengan untuk dimasak terlebih dahulu. Untuk memasak udang, tidak boleh terlalu lama. Apabila warna udang telah berubah warna dari mentah menjadi merah dan bentuk udang melingkar sewaktu dimasak, menandakan daging udang telah matang. Matikan kompor sejenak. Pindahkan udang sejenak ke mangkok kosong yang tersedia.
Dan kemudian nyalakan kompor untuk melanjutkan dengan menambahkan bawang putih dan bawang bombay untuk ditumis sejenak. Dan tambahkan racikan bumbu saus yang telah dicampur menjadi satu ke dalam wajan penggorengan yang berisi bawang putih dan bawang bombay yang telah ditumis. Bumbu saus yang telah diracik dalam mangkok kecil terdiri dari 3 sendok makan saus Inggris, 1 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian tambahkan setengah mangkok kecil air putih ke dalam masakan. Dan tambahkan merica secukupnya. Aduk sejenak. Dan gunakan sendok kecil untuk mencicipi saus yang sedang dimasak. Sepertinya masih belum pas rasanya. Kemudian aduk kembali hingga bumbu saus merata. Selanjutnya tambahkan kembali daging udang tiger yang telah dimasak sebelumnya untuk dimasak bersama saus dalam wajan penggorengan sehingga saus dapat meresap ke dalam daging udang tiger secara merata. Langkah selanjutnya, cicipi kembali bumbu saus yang sedang dimasak bersama daging udang tiger. Dan tambahkan 1 sendok makan saus Inggris untuk menambahkan rasa dan mengharumkan masakan. Lalu aduk kembali masakan sejenak. Kemudian cicipi bumbu saus masakan kembali. Kali ini rasanya baru pas dan enak. Setelah itu matikan kompor. Dan siapkan piring kosong. Lalu pindahkan udang saus Inggris yang telah selesai ke dalam piring kosong. Dan tara, hasil dari masakan udang saus Inggris telah selesai dan siap disajikan. Kemudian video dilanjutkan untuk membuat sambal matah sebagai masakan penutup pada video kali ini. Bahan yang digunakan untuk membuat sambal matah yaitu 2 buah bawang bombay merah besar, 1 buah jeruk nipis, 6 buah cabai merah kecil, 3 lembar daun jeruk, 2 siung bawang putih, 3 buah batang serai, 1 bungkus kecil terasi, garam sebanyak 1/4 sendok teh, gula sebanyak 1/4 sendok teh, kaldu jamur sebanyak 1/4 sendok makan, dan minyak goreng sebanyak kurang lebih 150 ml. Pertama, potong kecil-kecil bawang bombay merah besar seperti yang terlihat di video.
dan pindahkan ke mangkok kosong. Setelah itu geprek bawang putih untuk memudahkan mengupas kulit bawang putih. Dan rajang bawang putih hingga halus. Lalu pindahkan ke mangkok yang telah berisi potongan bawang bombay merah besar. Kemudian potong batang serai kecil-kecil berbentuk lingkaran hingga selesai. Nah teman-teman, batang serai yang digunakan hanya bagian putihnya saja ya, sebagai pengharum masakan dengan rasa yang nikmat. Dan pindahkan ke mangkok yang berisi bawang merah besar dan bawang putih. Dan dilanjutkan dengan memotong cabai merah secara kecil-kecil. Dan pindahkan ke mangkok yang telah berisi potongan bawang bombay besar, bawang putih, dan batang serai. Lalu tambahkan potongan daun jeruk ke dalam mangkok. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan minyak ke dalam wajan penggorengan untuk memanaskan minyak goreng. Untuk memanaskan minyak, gunakan api kecil. Apabila minyak goreng telah panas, tambahkan terasi untuk dimasak bersama minyak panas. Lalu aduk berulang-ulang sehingga terasi dapat matang secara merata.
Untuk memasak terasi tidak boleh terlalu lama, dikarenakan apabila terasi dipanaskan atau dimasak terlalu lama, rasa dari terasi akan pahit dan tidak dapat dikonsumsi. Nah, terasi telah melebur dalam minyak panas seperti yang terlihat di video, kemudian kompor dimatikan. Setelah minyak goreng yang berisi terasi terlihat panas sekali, panci diangkat dan tuangkan minyak yang telah panas sekali ke dalam mangkok yang telah berisi racikan sambal matah. Langkah terakhir yaitu tambahkan perasan jeruk nipis ke dalam masakan sambal matah. Dan aduk hingga merata. Setelah jeruk nipis dan sambal matah telah teraduk rata, cicipi sejenak sambal matah. Rasanya telah pas dan nikmat. Kemudian untuk memplating, pindahkan sambal matah dari mangkok besar ke mangkok kecil. Dan tara, hasil masakan dari sambal matah telah selesai dan siap disajikan. Sekian video masak nasi goreng ayam, udang saus Inggris, dan sambal matah.
sebagai menu alternatif yang komplit kali ini. Dan untuk resep bahan pembuatan masakan ini akan diinfokan di bagian deskripsi yang masih termasuk bagian dari video ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Semoga Anda menikmati videonya dan terima kasih telah menonton.